Antum faham ikhwan? Tidak ada kesolihan kecuali berbanding lurus dengan tingkat baktinya seorang anak kepada orang tua. Hari ini ketika antum menjadi orang yang lebih sukses dalam kacamata manusia, antum kuliahnya di UGM, padahal orang tua antum cuma di SD, cuma di SMP. Wallahi, sesungguhnya kesolihan antum tidak diukur sekolah mana yang antum datangi, tetapi sesungguhnya kesolihan antum dan kesolihan saya itu diukur bagaimana tingkat baktinya kita kepada orang tua kita. Makanya kemudian berbakti kepada orang tua harus perlu kesabaran atau tidak? Harus perlu kesabaran. Bahasa kita beda dengan bahasa orang tua kita. Cara pandang kita berbeda dengan cara pandang orang tua kita. Cara memandang hidup mungkin ada yang beda antara orang tua dengan anak. Tetapi disitulah Allah memberikan kepada kita sebuah perintah supaya bersabar di dalam kesabaran kita menghadapi orang tua. Makanya sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menerangkan ada 3 ayat yang Allah tidak akan terima 3 ayat itu sampai antum menyertakan dengan 3 amal penyertanya. 1, sholatnya antum tidak diterima sampai antum membayarkan zakat. Makanya perintah di dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, bayarkan zakat. Yang kedua, taatnya antum kepada Allah tidak akan diterima sampai antum taat kepada Rasul. Makanya perintahnya di dalam Al-Quran apa? Atiullah wa atiur Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Bergandengan. Yang ketiga, syukurnya kita tidak akan diterima oleh Allah. Kata Ibnu Abbas, syukurnya ana dan antum tidak akan diterima oleh Allah sampai kita syukur dulu kepada orang tua kita. Baru barang siapa orang yang mampu membalas setiap sedotan air susu yang pernah dia minum dari ibunya, dan siapapun yang mampu membalas setiap keringat yang pernah diberikan oleh bapaknya ketika dia hidup, wallahi disitulah syukurnya baru diterima ketika orang tuanya merasa anak itu telah berbakti kepada mereka. Jangan pernah menepuk dada mengatakan saya bersyukur sama Allah, tapi kemudian ibu kita meneteskan air mata, tetapi kemudian bapak kita berkelang dalam sedihnya. Wallahi Allah tutup pintu langit dan Allah tidak ada hajat untuk menerima syukurnya kita sampai kita bersyukur kepada orang tua kita, dan itu butuh sabar. Makanya kemudian antum pahami, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di atas muka bumi ini balasannya di dunia sebelum Allah membalas kebaikan itu di akhirat, kecuali apa? Berbakti sama orang tua. Dan Nabi pun mengatakan tidak ada kejahatan yang Allah balas di dunia sebelum kejahatan itu nanti dibalas di akhirat, kecuali kejahatan kepada orang tua, yaitu adalah uququl walidain, durhaka sama orang tua. Makanya kemudian sampai kita dapati semua apapun yang antum dapatkan dan antum raih hari ini ikhwan, apapun itu, semua kemudahan hidup yang antum rasakan hari ini, wallahi itu bukan karena antum hebat dalam proses antum dan keuletan antum, tetapi sesungguhnya hebatnya kita dalam memperoleh kebaikan dan kemudian dalam hidup separuhnya ditopang dari doa-doa yang dipanjatkan dan keberkahan itu datang dari orang tua kita. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mendapati ibunya meninggal dunia, sedih betul beliau, berkalang dalam sedihnya, tenggelam dalam pilunya, tetesan air matanya begitu banyak, tapi beliau tidak niyahah, beliau tidak kemudian meratap, beliau nangis, tapi nangisnya tampak sedihnya. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa sih yang menjadikan antum begitu tangisnya meledak-ledak ketika kemudian menghadapi ibu antum yang meninggal dunia? Maka kemudian Ibnu Abbas berkata, Ibnu Umar berkata, karena aku dapati hari ini pintu surga telah tertutup yang paling indah, yaitu pintu tengahnya surga semenjak menutup mata ibuku ketika dia telah kembali ke